Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Kulat Sintawlet. Kenapa Gus Taufik itu lebih memilih bisnis madu daripada bisnis-bisnis yang lain? Kepripun caranipun marketing Gus Taufik sehingga madune Gus Taufik niku saged terkenal di pundi-pundi? Kenapa saya lebih suka bisnis madu daripada bisnis yang lain? Yang pertama, dibandingkan dengan produk kesehatan yang lain, madu itu kan madu asli, alami, murni, dan fresh yang kami punya. Jadi perbandingannya antara alami dan kimiawi tentu saja lebih bagusan yang alami. Walaupun kalau alami itu harus rutin ya, tidak seinstan ketika kita itu minum obat yang kimiawi, tapi efek kedepannya itu lebih baik. Itu yang pertama. Yang nomor dua, madu asli itu semua orang secara garis besar, secara umum itu paham semuanya akan khasiat, yang mana pada dasarnya madu asli itu adalah untuk menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan stamina tubuh, gitu ya. Berbeda ketika produk-produk yang baru, produk kesehatan apapun, ya. Jadi nanti ketika kita menjelaskan kepada konsumen, kita akan ribet karena masyarakat secara garis besarnya belum tahu maksud dan khasiat atau manfaat daripada produk Anda, ya. Berbeda ketika madu asli. Kalau madu asli semua orang tahu, paling pertanyaannya cuma satu, asli apa ora? Tinggal kita jawab asli, ya. Ketika dia percaya, alhamdulillah. Kalau nggak percaya, bisa dicek, bisa di laboratorium, bisa ke sumbernya langsung, gitu ya. Ini emang resiko jualan online itu begitu, karena tidak mengetahui kondisi realita yang ada. Tinggal percaya atau tidak. Kalau produk baru dengan merek baru dan lain sebagainya, itu harus menjelaskan begini-begini, dermimil sampai ini ndower kadang ya. Nggak closing juga, nggak beli juga. Karena belum terbukti, harus butuh testimoni yang lain sebagainya. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 ya. Nomor 3 itu madu asli bermanfaat untuk kesehatan, itu legalitasnya jelas, Quran dan hadis. Ya. Quran dan hadis. Yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuh. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Gitu kan? Hadis-hadis Rasulullah menjelaskan tentang madu juga banyak. Gitu kan? Jelas legalitasnya Quran. Ya, asal itu asli sesuai dengan Quran dan hadis. Gitu. Tapi kalau produk baru harus memakai penelitian ilmiah lah, ya. Kalau kita pakai madu asli cukup percaya aja, asal itu jelas itu madu asli, ya udah. Yang nomor 4, madu asli itu tidak kadaluarsa. Tidak kadaluarsa. Atau sekalipun kadaluarsa itu jauh, tahunan ya. Yang penting disimpan di tempat yang semestinya, suhu ruangan, bukan di kulkas, bukan dipanaskan. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Itu enak kan? Coba bandingkan dengan produk yang lain. Misalkan sampean mau nyun sewu bikin keripik singkong, bisnis keripik singkong ya, bisnis UMKM terutama ya. Itu kan ketika nggak laku seminggu udah kadaluarsa. Bisnis roti, jualan roti, seminggu nggak laku sudah jamur gitu ya. Nah, itu sebagian alasan mengapa saya memilih madu asli ya daripada bisnis yang lain atau jualan yang lain lah. Kelas kita masih jualan lah ya, belum dikatakan bisnis. Tapi sistem kita emang sistem bisnis gitu ya, supaya uangnya cepat masuk gitu.
Kalau cuma sekedar jualan mungkin agak lambat ya, buat sampingan aja. Itu alasannya Mbak ya. Kemudian strategi marketingnya gimana? Strategi marketing saya yang pertama, membuat orang lain percaya kepada kita. Sekalipun mereka belum kenal kita dan belum tahu lokasi kita, budaya kita, belum memahami. Ya, membuat orang lain harus percaya dulu. Yang nomor dua, penjualan kita itu memakai merek pribadi, ya, bukan menjual merek orang lain, merek pribadi, karena kebetulan saya ownernya. Ya. Kalau bukan owner, apakah terhalangi dari suksesan misalkan? Enggak. Ya, sama-sama punya kesempatan untuk berkembang dan maju. Tergantung strategi mereka bagaimana. Ketika reseller, strategi resellernya bagaimana, mengemas iklan, mengemas promosi itu bagaimana, bahasa yang membuat orang lain ingin membeli itu bagaimana gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika orangnya pinter dalam marketingnya, dalam pemasarannya, aslinya nggak butuh, nggak beli, nggak pengen beli, tapi begitu mendengarkan penjelasannya, dia jadi ingin. Jadi tantangan buat para penjual ya, bagaimana supaya orang lain itu menjadi ingin membeli gitu. Menjadi ingin membeli, mungkin dikasih fee, mungkin kasih apa namanya, sekali dikasih promo ya, sekali dikasih bonus gitu. Itu salah satu hal yang aslinya orang itu nggak butuh, tapi dia menjadi mau membeli. Ya kadang ya orang karena memang benar-benar butuh. Contoh ketika madu asli waktu zaman corona luar biasa. Emang itu puncak ya. Puncak maksudnya termasuk yang paling laris adalah ketika zaman corona. Ketika Anda tanya ya, dealer-dealer mobil itu di Jakarta yang laku justru mobil-mobil mewah. Ketika ditanya, siapa yang membeli mobil mewah? Zaman sulit, zaman corona kok beli mobil mewah, yang mobil standaran Avanza Xenia malah nggak laku, itu gimana? Siapa pembelinya? Ternyata bakul hand sanitizer. Artinya sesuatu yang berhubungan dengan corona. Ini bukan berarti tersenyum di atas penderitaan orang lain, tidak. Tidak ada orang yang menginginkan dan melihat orang lain itu sakit kok kita senang, itu nggak ada. Kecuali orang-orang yang abnormal ya. Tapi kita ambil hikmahnya aja dari situ. Kemudian karena kita sebagai owner, maka kita mempunyai kesempatan ya, cara marketingnya adalah mengelola agen. Ya. Yang nomor dua, mengelola reseller. Yang ketiga, bisa mengelola sales. Jadi nggak harus kita yang bergerak sendiri. Ya, jadi kita butuh orang lain juga, manusia hidup itu. Juga kita nggak ingin egois, semua keuntungan itu masuk ke dalam diri sendiri. Tapi juga kita perlu mempekerjakan orang lain, berbagi-bagi rezeki, gitulah intinya ya. Nah, itu kenapa saya suka terkait dengan bisnis madu ini, yaitu madu Nasera. Kenapa dinamakan Nasera? Saya terinspirasi dari bapak mertua saya, karena beliau adalah salah satu pembudidaya lebah di daerah Ayah Kabupaten Kebumen, dan dulu marketernya itu saya, ya. Pemasarnya itu saya. Habis pulang dari pondok itu, nah ternyata banyak permintaan. Akhirnya kita investasi dengan pembudidaya lebah besar. Jadi intinya kita punya saham di sana, gitu ya. Jadi ya lumayan. Kalau mau niru silahkan. Rezeki itu boleh ditiru, usaha itu boleh ditiru, tapi rezeki udah ada jatahnya masing-masing. Tetap semangat, apapun bisnis Anda kelola dengan bijak dan optimal. Semoga tetap berkah, bisa digunakan untuk menjalani hidup dengan penuh manfaat untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Terima kasih.